Shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Baiklah persekutuan kita di sore hari ini segera kita mulaikan. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayatnya yang pertama, Hai mari sembah. Habiskan ibadah ini. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong tertahbislah hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, di mana Engkau senantiasa ada di sepanjang hidup kami, menuntun, menjaga, memagari kami dengan kasih sayang, mencurahkan berkat-berkat-Mu. Tetapi sebagai manusia ciptaan-Mu Tuhan, sering kami tidak merespon akan kebaikan Tuhan. Kami kurang rajin atau tidak setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik di keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kami lebih suka mengambil jalan kami sendiri. Kami tidak mampu menerapkan akan kasih-Mu kepada sesama kami, yang adalah kebencian, amarah, saling membenarkan diri, dan kelompok sendiri. Begitu mudah mempersalahkan orang lain. Kami tidak hidup dalam kerendahan hati, tapi dalam keangkuhan dan kesombongan. Kami belum mengolah dengan baik anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Talenta bahkan tanah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami belum menempatkan jati diri kami sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Tuntun kiranya kami dalam jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Dan inilah pengakuan dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, di sore hari ini kami sebagai ibu-ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot, kami akan bersekutu dengan Dikau. Di dalamnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan berita firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau urapi masing-masing kami, baik kami yang ada di gedung gereja maupun ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing. Dan biarlah firman yang Engkau akan perdengarkan sebentar itu boleh bermanfaat bagi kami, dan tentunya itu boleh kami berlakukan di tengah-tengah tugas pelayanan baik di keluarga kami masing-masing. Dan berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini masih terambil dari Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, yang diberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagian tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, baik budakmu laki-laki, baik budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Sampai jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kitab Imamat adalah kitab ketiga dari 5 kitab Musa yang dalam bahasa Yunani itu dikatakan Levitikus. Bagian terbesar dari kitab tersebut mengenai para imam umat Israel, mengenai tugas dan kewajibannya. Dan kitab Imamat ini berisi akan hukum, aturan dan undang-undang. Dan hanya ada satu cerita tentang Nabat dan Abihu. Itu pun hanya mau menegaskan bahwa siapapun juga harus berpegang teguh pada aturan ibadat tersebut. Dan adapun hukum dan undang-undang yang tercantum dalam kitab Imamat adalah untuk menjadikan Israel baik dan kudus, dan itu harus nampak dalam 4 sikap. Yang pertama, sikap dan ibadahnya kepada Tuhan Allah. Yang kedua, sikap dan kelakuannya terhadap sesama umat. Yang ketiga, sikap terhadap tanah milik Tuhan. Dan yang keempat, sikap terhadap waktu yang dikuduskan oleh Tuhan. Ibu-ibu, bacaan kita di saat ini dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 7 itu khusus berbicara tentang sikap umat terhadap tanah milik Tuhan, di mana sebelum Israel memasuki tanah Kanaan, saat mereka masih di padang gurun Sinai, di mana Tuhan memberi perintah lewat Musa bahwa apabila mereka sudah di tanah perjanjian, maka hal yang mereka harus ingat dan lakukan ialah mengistirahatkan tanah pada tahun ke-7 yang disebut tahun Sabat. Dan 6 tahun mereka harus mengolah tanah mereka, tetapi tahun yang ke-7 itu harus menjadi tahun Sabat. Dan di tahun ke-7 itu tanah tidak boleh diolah atau dikerjakan. Tanah harus dibiarkan untuk tidak ditanami. Dan perintah ini mau menyatakan bagaimana umat Tuhan harus bersikap terhadap alam, dalam hal ini tanah, bahwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan diperas demi keuntungan manusia. Sekalipun Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya, namun sebagai wakil Allah, tetapi tanah tetap saja adalah milik Allah. Dengan jalan itu menegaskan bahwa Tuhanlah pemilik tanah dan hanya dipinjamkan kepada manusia. Dan arena itu tidak boleh dipakai semaunya oleh manusia, karena sebagai umat memperlakukan tanah, maka hal itu menunjukkan sikap umat terhadap sang pemilik tanah, yaitu Tuhan. Adapun ketentuan tahun Sabat adalah berkaitan dengan hak-hak sesama, terutama orang miskin dan budak, tapi juga untuk mengembalikan akan kesuburan tanah dan keseimbangan alam. Dalam tahun ke-7 mereka tidak mengerjakan tanah atau menanam benih, tapi hanya membiarkan tumbuh gandum, sayur, buah liar. Itu maksudnya ialah
supaya hasil tanah selama tahun Sabat itu dapat dibagi menjadi makanan untuk diri sendiri, budak, upahan, orang-orang bahkan hewan ternak dan binatang liar. Di sini umat diajak untuk saling mengingatkan dan membagi berkat dengan sesama. Sekalipun ini mendatangkan akan kekhawatiran bagi umat karena mereka tidak bisa menanam di tahun Sabat. Tetapi melalui firman-Nya yang Tuhan Allah berikan itu menjawab kekhawatiran mereka itu dengan mengatakan dalam ayatnya yang ke-21, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi saudara-saudara, berkat Allah akan mencukupi hidup mereka yang taat pada perintah-Nya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meminjam ungkapan pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktu untuk bekerja, tapi juga ada waktu untuk beristirahat. Dan itu berarti ada waktu untuk keluarga, suami, anak-anak, orang tua, bahkan pun cucu-cucu kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang terpenting ialah waktu untuk Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan dengan berbagai berkat melalui usaha dan kerja kita. Maka adalah bijak jika semua berkat Tuhan itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi dalam firman Tuhan kita belajar sekaligus diajak untuk menjadi penyalur berkat Tuhan, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah tanda bahwa kita mau dan kita mampu menjawab panggilan Tuhan untuk memelihara akan keutuhan ciptaannya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta saat ini. Di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar, menuntun kehidupan kami agar lebih memahami lagi akan kehendak-Mu
serta didorong untuk menata dan mengolah dengan baik segala anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Diberkatilah ibu-ibu yang sudah beribadah di saat ini di rumah mereka masing-masing maupun yang beribadah di rumah gereja. Dalam persekutuan di saat ini kami berdoa bagi ibu-ibu, biarlah dengan pertolongan Tuhan terus boleh dimampukan untuk menopang suami, menjaga anak-anak, dan memeliharakan kekudusan rumah-rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka yang bergumul karena sakit. Tuhan anugerahkan kesembuhan dan Tuhan kuatkan serta teguhkan iman mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan di masa sulit dan berat ini. Tuhan Allah yang berada di dalam kerajaan sorga, berikanlah kepada kami kiranya hikmat agar kami mampu untuk keluar dari persoalan kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, segala persoalan pergumulan masing-masing keluarga kami itu dimampukan Tuhan, sehingga segala sesuatu itu boleh terselesaikan dengan segala baik pula. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong dalam membangun persekutuan, melaksanakan tugas kesaksian dalam pelayanan meski di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami dan berkati kami. Tuhan berkati badan pekerja majelis jemaat, di dalamnya Syamahas Penatua, guru agama dan pendeta. Memberkati semua perangkat pelayanan, komisi Dipra dan komisi kerja. Di dalamnya juga ada pegawai kostor, penasehat dan BPPJ. Serta berkati semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai 21, agar dengan semangat iman mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah amanatkan bagi masing-masing. Berkatilah persembahan yang kami sudah berikan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu. Buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat, presiden dan wakil presiden, pemerintah provinsi Sulut, gubernur, wakil gubernur, pemerintah kabupaten kota, kota Tomohon, wali kota dan wakil wali kota, camat sampai di kelurahan Lansot kami ini, Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing, kiranya Tuhan dianugerahkan bagi mereka hikmat dalam mengemban tugas, secara khusus menangani akan COVID-19, tapi juga menghadapi pilkada agar semua boleh berlangsung dengan baik, lancar dan sukses. Terlebih khusus Tuhan kami berdoa bagi Ibu Penatua Wanita Kom Ibu Serli Supit Bororing. Biarlah terus dimampukan Tuhan dalam tugas pelayanan, tugas pengabdiannya di tengah-tengah pemerintahan Kota Tomon. Biarlah ya Tuhan, dia boleh dimampukan Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi dia kesehatan, kekuatan, sehingga ya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan bagi dia dimampukan oleh Tuhan dalam dia mengemban tugas tanggung jawabnya. Untuk keluarganya ya Tuhan, suami, anak-anak dan cucu-cucu diberkati. Kiranya kesehatan, kekuatan menjadi bahagian kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong,
dari kolom 1 sampai 21. Biarlah dengan kasih dan penyertaan Tuhan terus, sehingga kami boleh bekerja sama di dalam kami mengemban akan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dan pagari kami dengan kasih sayang-Mu, karena kami tetap menyerahkan akan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita di saat ini sambil berdiri kita melakukan istri yang teramat baik. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah wanita kom ibu jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong. Terima kasih.